luka lainnya, apa penanganan tercepat yang diberikan kepada mereka? Ada berapa total untuk korban selain yang tewas begitu? Eh, yang meninggal untuk saat ini beserta 13 di rumah sakit ini, ada 2 konfirmasi, ada lagi 2 di rumah sakit lain, yaitu di rumah sakit Tirta Madika dan di rumah sakit RA Basuni. Sedangkan korban-korban luka itu dirawat di beberapa rumah sakit, di antara di rumah sakit Petro Gresik, di rumah sakit RA Basuni, di rumah sakit Tirta Medika Sidoarjo, di rumah sakit Emma Kota Mojokerto, dan juga di rumah sakit Baidim yang korban luka. Berarti untuk di RSUD Wahidin Sudirohusodo saya konfirmasi, hanya ada 1 korban luka yang sampai saat ini dirawat ya, Pak, ya? Iya, lebih banyak korban yang meninggal untuk dilakukan proses otopsi atau visum lebih lanjut di sini. Oke, Pak, apakah sudah ada pihak keluarga yang datang ke rumah sakit untuk kemudian mencocokkan datanya atau melihat, korban yang merupakan mungkin menjadi keluarga mereka di sana? Sudah ada, alhamdulillah hari ini atau detik ini sudah ada yang keluarga konfirmasi ke sini dan sudah meng-cross check tentang identitasnya, yaitu ada 2 korban yang ada di sini atau keluarga korban yang sudah, yang lainnya masih kita informasikan kita tunggu untuk lebih lanjut. Oke, untuk keluarga korban yang ingin datang ke lokasi untuk juga melihat jenazah ataupun juga pihak keluarga mereka yang menjadi korban, apa persyaratan yang harus mereka penuhi, Pak? Karena ini adalah korban massal, kami lakukan proses langsung ke tempat pemulasaran jenazah, beserta dengan identitas yang dia bawa. Tapi untuk proses pengeluaran jenazah belum kami lakukan karena kami menunggu lebih lanjut konfirmasi dari dinas perhubungan maupun dinas pakanya. Oke, pemulangan jenazah belum bisa dilakukan karena masih menunggu konfirmasi juga dari pihak kepolisian apakah ada perlu data-data yang perlu direkam untuk dijadikan pelengkap selanjutnya. Iya. Pak, ini untuk 13 jenazah, ini tadi Anda mengatakan bahwa setidaknya 5 sudah memenuhi, sudah berhasil diidentifikasi. Masih ada sisa lainnya yang belum teridentifikasi. Apa Pak kendala yang ditemukan oleh maksud kami oleh tim Inavis di sana? Pertama, dari 13 itu kenapa kok 5 yang sudah teridentifikasi? Karena kita bisa menemukan beberapa data. Yang pertama adalah data KTP identitas yang dibawa oleh pihak korban. Sedangkan 8 ini pasti tidak ada satu data pun pendukung yang ada di pihak korban. Apakah itu KTP atau identitas yang lain tidak kami temukan. Sehingga kami lakukan proses konfirmasi dengan dinas perhubungan, dinas kepolisian untuk menyebarluaskan informasi ini agar pihak-pihak dari korban yang menggunakan jasa tersebut itu bisa melakukan proses lebih lanjut untuk konfirmasi ke rumah sakit. Oke, Pak, apakah pihak rumah sakit memberikan atau membuka posko pelaporan dalam hal ini adalah line telepon begitu untuk keluarga yang ingin mengetahui apakah maksud kami ingin mengetahui data korban dan juga ingin memberikan mungkin ciri-ciri yang bisa membantu proses identifikasi di sana? Ya, sementara kami melakukan posko pengaduan atau posko untuk konfirmasi berkaitan dengan data pasien atau korban, kami lakukan di satu posko yaitu posko isolasi gawat darurat. Oke, berarti langsung bisa menghubungi bagian instalasi gawat darurat untuk bisa menyampaikan keluhan mereka ataupun juga mengetahui bagaimana kondisi korban terkini. Ya. Pak Rosyid, ini kalau untuk data terkini, ini proses yang sedang dilakukan oleh pihak medis seperti apa, Pak? Khusus untuk pasien yang masih dalam kondisi hidup, seperti yang sudah disampaikan, kita melakukan proses observasi ketat, sedangkan untuk pasien-pasien yang sudah meninggal, kami lakukan sesuai dengan prosedur, yaitu melakukan visum dan lainnya. Sampai nanti pasien itu bisa dibawa pulang oleh keluarga dengan berbagai macam perangkat tentang identitas dan data pendukungnya. Oke, untuk proses observasi terkait untuk mendapatkan penanganan cepat terhadap 1 korban luka parah di sana, ini biasanya diperlukan berapa lama, Pak? Tergantung dari keparahan tingkat dari penderita tersebut.
biasanya 2 sampai 3 jam sudah kita lakukan proses lebih lanjut. Oke, 2 sampai 3 jam. Jika melihat daripada proses kecelakaan yang terjadi, tadi disebutkan oleh pihak kepolisian, kecelakaan terjadi 6 lebih 15 menit, artinya sudah lebih dari 3 jam. Jadi sebenarnya sampai di rumah sakit ini pada pukul berapa dan start penanganan cepatnya ini atau apa observasi dimulai pada pukul berapa sehingga kita bisa mengetahui Pak penanganan cepatnya ini dimulai pada pukul berapa Pak? Tadi penanganannya kita mulai sekitar pukul 8-an. Oke. Karena kecelakaan meskipun evakuasinya tidak bersamaan karena korban masalah. Baik, terima kasih Pak Rosyid Sulaiman, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Wahidin Sudirohusodo yang sudah berbagi informasi pada kami terkait bagaimana kondisi korban saat ini termasuk juga proses perawatan yang sudah dilakukan oleh tim medis di sana. Terima kasih Pak, nanti kami tunggu update terkininya seperti apa. Saudara Rumah Sakit Citra Medika Mojokerto yang menjadi salah satu tempat rujukan korban kecelakaan menyampaikan ada 10 korban yang dirawat di sana. Sejumlah korban informasinya dibawa ke Rumah Sakit Citra Medika, ada 10 orang dengan rincian 9 korban mengalami luka-luka dan sedang dirawat. Sedangkan ada 1 orang yang meninggal dunia dan belum diketahui informasi terkait data dan termasuk juga namanya. Hingga saat ini beberapa korban dirujuk di Rumah Sakit Mojokerto, diantaranya untuk luka ringan dan luka berat di Rumah Sakit Petrokimia, Rumah Sakit Citra Medika, Rumah Sakit EMA Mojokerto. Sedangkan untuk korban meninggal dunia ada di Rumah Sakit Umum Daerah Mojokerto dan Rumah Sakit Umum Daerah RA Basune. Sementara, saudara, di rumah sakit ini kami juga kutip informasi dari Dr. Heni dari Rumah Sakit EMA lebih tepatnya yang mengatakan bahwa ada 4 korban yang dirawat di instalasi gawat darurat. Berikut adalah rincian daripada data korban yang dirawat di Rumah Sakit EMA. Yang pertama ada Muhammad Noval Al-Habib, laki-laki berusia 13 tahun yang merupakan warga Benowo, Surabaya. Kondisinya diduga mengalami patah lengan kiri. Kemudian korban yang kedua ini bernama Mujiana, seorang perempuan berusia 54 tahun yang merupakan warga Benowo, Surabaya. Kondisinya sadar tapi hingga saat ini masih mengalami trauma sehingga belum bisa diajak untuk berkomunikasi. Diduga untuk kondisi tubuhnya saat ini mengalami patah tulang di bagian paha. Korban ketiga bernama Nur Ali yang merupakan laki-laki berusia rentang usia 57 sampai 59 tahun, sama merupakan warga Benowo, Surabaya. Kondisinya hingga saat ini tidak sadarkan diri. Kemudian yang keempat ada korban yang merupakan anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun dengan memakai kaos hitam dan celana olahraga hitam putih. Kondisinya cedera dan tidak sadarkan diri hingga saat ini. Saudara, hingga kini polisi dan tim sudah menyelamatkan korban kecelakaan di Tol Sumo, Mojokerto, Jawa Timur. Total ada 13 orang meninggal dunia dari kecelakaan ini. Menurut Kombes Latif Usman, selaku Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur, kini polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Seperti apa Pak, ini proses yang sedang dilakukan pihak kepolisian dan juga pihak otoritas di tempat kejadian? Ini kita prihatin semuanya. Dan hari ini saudara kita ini musibah dan tentunya kita akan karena memang kejadian tadi jam 6.15 ini adalah rombongan wisata yang berwisata ke Jogja dan ini perjalanan kembali, jadi kembali dari Jogja mau kembali ke kejadian di 7.12.400. Diperkirakan tadi memang supir ini mengantuk sehingga papan reklame sebelah kiri. Nah, supir ini informasinya adalah supir cadangan. Nah, ini sedang kami dalami. Yang terpenting memang kami menolong korban terlebih dahulu sehingga betul-betul kecepatan dalam menolong korban dapat dan kita juga menginformasikan kepada keluarga dan juga ini kami dari Bidokes Polda Jatim juga sudah kami turunkan
untuk mengidentifikasi daripada korban. Dan untuk sementara memang untuk arus lalin sudah berjalan lancar dan kendaraan juga sudah kami evakuasi. Oke, Pak Kombes, ini kalau misalnya bisa diinformasikan kepada kami, seperti apa saat ini kondisi korban, dibawa kemana saja mereka untuk melakukan pengobatan? Iya, ini untuk sementara ke rumah sakit di wilayah Mojokerto semuanya. Karena tadi sudah kami evakuasi sana, dan ini kami sedang mendalami dan menghubungi keluarga-keluarganya sehingga untuk bisa nanti segera kita oleh keluarga, dan kami juga sudah dari Jasa Raja juga semaksimal mungkin untuk membantu korban. Baik, Pak Latif, ini jika melihat bagaimana kondisi kendaraan yang ada di layar kaca Kompas TV saat ini, Pak, ini bagian depan bus ini rusak parah. Nah, melihat dari dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan ini, sebenarnya ketika kecelakaan terjadi, apakah bisa dikira? Saudara, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan TKP atau tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas bus tunggal Ardiansyah nomor polisi S7322UW yang menabrak ke tiang reklame di kawasan Tol Mojokerto, kami sudah terhubung dengan Kasat Lantas Mojokerto Kota, AKP Heru. Selamat siang, Pak Heru. Selamat siang, Mbak. Iya, Pak Heru, saya Valentina. Pak, Ya, boleh diinformasikan kepada kami seperti apa, Pak, kondisi terkini di tempat kejadian? Apakah bus sepenuhnya sudah bisa dipindahkan sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di sana? ya. Terima kasih bahwa kondisi saat ini untuk kendaraan bis sudah kita evakuasi, kita amankan. Kemudian lokasi kecelakaan atau TKP sudah kita bersihkan, tinggal arus lalu lintas memang agak tersendat karena kita lakukan olah TKP di lokasi, saat ini masih berlangsung sehingga ada sedikit kepadatan di sekitar lokasi. Oke, Pak, untuk proses olah TKP-nya ada tahapan apa saja di sana, Pak? Dan juga mungkin ada berapa proses kejadian yang mungkin perlu direkam untuk bisa mengetahui bagaimana kronologi kejadian ini terjadi? Iya, kita sudah koordinasi tadi dengan jasa warga untuk minta rekaman CCTV yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lakukan pengecekan di lokasi. Memang kita jumpai bahwa kendaraan bus ini sebelum menabrak tiang reklame itu sudah oleng ke kiri dan ada beberapa pembatas jalan yang sempat tertabrak sampai sekitar 50 meter sebelum menabrak tiang reklame. Jadi kemungkinan yang bersangkutan mengantuk, dan pada saat ini kita lakukan pengecekan, baik pengecekan tes urin tadi, nanti hasilnya akan kita sampaikan ke rekan-rekan sekalian bahwa yang bersangkutan sebelum mengendarai kendaraan mengkonsumsi narkoba atau tidak, atau mungkin murni karena yang bersangkutan mengantuk. Oke, untuk hasil olah TKP sementara berarti yang didapatkan hanya ini adalah kelalaian daripada supir, begitu Pak maksudnya? Betul, dan jadi kecepatan diperkirakan di atas 100 karena sampai tiang papan reklame itu tumbang, jadi bisa kita prediksi sementara kecepatan lebih dari 100 km per jam dan dalam kondisi mengantuk. Demikian Mbak Valen. Iya, Pak Heru, ini jika melihat daripada proses kecelakaan yang terjadi hari ini di Tol Mojokerto, apakah kecelakaan serupa juga pernah terjadi sebelumnya, Pak? Ya, jadi sementara sampai hari ini yang kita dapatnya hanya satu kejadian kecelakaan ini, Mbak. Oke. Jadi sampai hari ini, sampai kecelakaan ini terjadi ya hanya sekali ini aja. Jadi Iya. mungkin murni karena yang bersangkutan mengantuk. Iya, oke. Ini kalau misalnya Bapak lihat daripada proses kecelakaan yang terjadi
apa kira-kira yang menyebabkan? Apakah memang jalur tol ini sangat lengang begitu sehingga bisa berkecepatan tinggi ataukah memang kurang Pak untuk imbauan-imbauan penanda jalan, himbauan untuk hati-hati, kurangi kecepatan. Seperti apa sih Pak sebenarnya medan tempat kecelakaan ini terjadi di sana? Jadi kalau kita melihat bahwa latar belakang kendaraan bis ini adalah wisata, dalam rangka wisata. Setelah perjalanan dari Surabaya ke Yogyakarta, kemudian dari Yogyakarta kembali ke Surabaya. Mungkin bersangkutan atau pengemudinya sudah bergantian. Pengemudi yang pertama berganti ke pengemudi cadangan. Nah, pada saat pengemudi cadangan ini yang mengalami kecelakaan. Kalau kita melihat bahwa yang bersangkutan kecepatan tinggi, kemudian kalau melihat arus lalu lintas, ya cukup lengang kalau melihat situasi arus lalu lintas karena pada saat terjadi kecelakaan menabrak tiang papan reklame, kendaraan bis ini terguling. Jadi terguling dan itu pun tidak ada kendaraan lain yang terjadi benturan dengan kendaraan ini. Kalau kita melihat di jalan tol, lokasi jalan tol mungkin kecepatan tinggi. Begitu, Mbak. Oke. Jadi Pak nanti tetap kita sarankan ya. kepada pihak jasa marga untuk memperbanyak papan himbauan. Baik terkait masalah kecepatan, rambu-rambu yang ada di lokasi jalan tol. Sehingga kejadian ini jangan sampai terulang kembali. Pak Heru, mungkin ini kan untuk fokus yang sedang dilakukan adalah pengobatan terhadap korban, tapi ini tidak menutup kemungkinan karena ini kan kecelakaan ini menyebabkan hilangnya nyawa begitu daripada korban yang melakukan wisata. Apakah akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, identifikasi lanjutan, investigasi lanjutan untuk kemudian mencari tersangka daripada kecelakaan yang terjadi ini, Pak? Betul. Jadi ini olah TKP kita laksanakan, kemudian kita juga lakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi. Yang jelas kita melakukan proses penyidikan nanti. Dan dari proses penyidikan itu pasti ada nanti kita temukan siapa yang lalai. Jadi nanti setelah kita lakukan proses penyidikan, kita tentukan siapa pihak yang lalai. Nah, itu nanti akan kita tentukan bagaimana proses penyidikan lebih lanjut. Oke, berarti untuk pemeriksaan sementara dari tempat kejadian perkara yang ditemukan adalah kelalaian dari supir, tidak ada untuk ini ya Pak ya, kerusakan mesin begitu ya Pak ya yang menyebabkan kecelakaan? Oke, tidak ada. Sementara tidak ada, kita jumpai. Oke, baik. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Heru, Kasat Lantas Mojokerto Kota. Semoga nanti proses olah tempat kejadian perkaranya bisa lancar dan kita tunggu bagaimana proses hukum selanjutnya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak. Ya, dan saudara, untuk mengetahui juga terkait proses penanganan daripada kecelakaan bus Ardiansyah nomor polisi S7322UW yang menabrak tiang pesan reklame di tol Mojokerto, kilometer 722 ini, kami juga sudah terhubung dengan relawan Mojokerto, Didik Sudarsono di lokasi. Selamat siang Pak Didi, jadi terima kasih sebelumnya sudah menjadi relawan untuk kemudian membantu para korban untuk mendapatkan penanganan medis secara cepat saat ini. Pak Didi, saya Valentina ingin menanyakan kepada Anda, mungkin seperti apa Pak kondisi tadi ketika Anda turut menyelamatkan para korban dari tempat kecelakaan hingga sampai di rumah sakit? Ya, Mbak, selamat siang. Salam hormat untuk semuanya dan turut prihatin ya dengan kejadian pada hari ini. Jadi kebetulan ketika waktu itu kami ditelepon untuk dimintai bantuan ambulan untuk melaksanakan proses evakuasi yang ada kejadian kecelakaan di Mojokerto, yaitu arah Jombang menuju ke Surabaya, tepatnya di KM 712. Untuk kejadian, Mbak, jadi kondisi pada saat itu, jadi teman-teman di pengelola jalan tol ini sudah melakukan proses evakuasi, artinya di tempat, terus kemudian melakukan pemilahan.
untuk kondisi korban yang kami dahulukan adalah kondisi korban yang mempunyai kesempatan hidup atau yang hidup. Dengan kondisi korban pada saat itu, pada saat kami di lokasi kejadian memang kondisinya cukup memprihatinkan, Mbak. Jadi dari beberapa yang mengalami patah tulang, ada yang karena benturan, ada yang mengalami cedera pada kepala itu. Nah, itu kondisinya dan termasuk juga yang meninggal itu juga demikian kondisinya, kondisi lukanya cukup memprihatinkan, demikian, Mbak. Ya, dari relawan PMI Mojokerto sendiri, Pak, tadi berapa mobil ambulan yang berhasil dikerahkan dan mobil ambulan ini bisa membawa berapa korban untuk kemudian bisa langsung dibawa ke rumah sakit? Ya, jadi kebetulan kami kerjasama dengan ambulan PMI kota. Jadi di Mojokerto ini ada 2 PMI, ada kabupaten dan kota. Kebetulan kalau dari saya sendiri dari PMI Kabupaten Mojokerto, 1 unit ambulan yang kami kerahkan. Kemudian dari PMI kota ada 2 unit ambulan. Terus kemudian dari potensi relawan yang lain juga ada, dari dinas terkait rumah sakit itu juga dikerahkan di lokasi kejadian. Ya. Kebetulan kalau saya sendiri tadi untuk korban luka berat yang kami evakuasi 1 orang, kami rujuk ke rumah sakit Gedek, tapi innalillahi, Mbak, karena kebetulan yang kami rujuk ke rumah sakit Gedek setelah mendapatkan perawatan akhirnya meninggal dunia. Terus kemudian dua korban meninggal dunia kami evakuasi tadi, Mbak. Oke, berarti tadi untuk ambulan ada 6 ya Pak ya yang dikerahkan ya, baik dari PMI Kota maupun Kabupaten Mojokerto. Kemungkinan lebih, Mbak, kemungkinan lebih. Untuk detail jumlah ambulan yang di lokasi kami mohon izin tidak tahu, Mbak, jumlah detailnya karena kebetulan kan ada beberapa dari potensi dan kami tidak melakukan pendataan berapa jumlahnya karena kita waktu di lokasi kejadian itu percepatan, Mbak, yang kita lakukan, khususnya yang masih hidup. Sehingga kita lakukan itu dulu, kemudian langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah melakukan pendataan di beberapa rumah sakit dan berhasil kita data karena kebetulan ada keluarga-keluarga yang terpisah. Artinya antara satu keluarga ini ada anak terpisah dengan ibunya, terpisah di rumah sakit, maksudnya seperti itu. Sehingga kita lakukan itu dengan digandung maksud untuk membantu bisa di rumah sakit ini, di rumah sakit seperti itu, Mbak. Karena ada di beberapa rumah sakit karena. Oke, jadi koordinasi hingga saat ini juga masih dilakukan oleh pihak PMI Kabupaten Kota Mojokerto. Pak, kalau misalnya tadi ya boleh diceritakan kepada kami ketika masuk ke medan area tempat kejadian perkara terjadi, pukul berapa Bapak sampai di lokasi bersama jajaran dan juga tentu ambulans di sana? Kebetulan tadi sudah ada teman-teman dari kepolisian, khususnya pada saat awal itu adalah yang respon adalah teman-teman dari jasa tol ya, dari pengelola tol Ya. itu melakukan evakuasi karena informasi awal itu tidak ada korban jiwa. Jadi ada kecelakaan tunggal, korban material, informasinya seperti itu. Sehingga kemudian untuk mengerahkan ambulan dari luar jasa tol ini perlu waktu ketika dari tim yang sudah ada di lokasi ternyata di situ ada korban. Kemudian oleh jasa tol ini dilakukan ini, Mbak, telepon kepada kami minta bantuan untuk melakukan evakuasi tersebut, Mbak. Oke, berapa lama rentang waktu yang diterima Bapak saat konfirmasi yang pertama tidak ada korban jiwa hingga akhirnya membutuhkan pertolongan dan berapa lama jarak Bapak ketika menuju ke tempat kejadian perkara ini? Oke, jadi kebetulan kalau kejadiannya tadi saya pastinya tidak tahu, Mbak. Terus telepon yang kami terima juga izin, kami belum lihat HP, untuk tepatnya kurang lebih jam 7 lebih sekian lah. Terus kemudian sampai di lokasi kurang lebih ya sekitar 10 sampai 15 menit. Jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi kami standby, Mbak. Oke, lokasi tidak terlalu jauh dan sebelumnya terima kasih Bapak juga sudah mau dengan segera sigap untuk membantu korban dan tentu juga koordinasi masih harus dilakukan. Kami juga menunggu Pak bagaimana ini, terutama tadi juga Bapak sempat sampaikan bahwa masih ada sejumlah korban yang merupakan satu keluarga tapi terpisah-pisah perawatannya karena mungkin juga keadaan rumah sakit yang tidak bisa menampung keseluruhan karena keterbatasan jumlah korban yang bisa dirawat. Terima kasih Pak Didik Sudarsono, relawan dari PMI Kabupaten Mojokerto sudah berbagi informasi kepada kami. Saudara, kami jeda program Breaking News Kompas TV hari ini terkait dengan kecelakaan tunggal bus pariwisata yang berada di Tol Mojokerto. Kami akan kembali sesaat lagi.
Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait kecelakaan tunggal bus pariwisata di Tol Sumo atau Surabaya Mojokerto kilometer 722. Saudara, satu korban kecelakaan bus di Mojokerto kini masih dirawat di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo maksud kami. Sementara 13 jenazah korban sudah berada di ruang pemulasaran jenazah. Direktur atau Dirut Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo ini menyebut ada 5 jenazah korban sudah diketahui identitasnya. Satu korban yang dirawat di instalasi gawat darurat dalam kondisi tak sadarkan diri. Seperti apa Pak kondisi terkini korban yang dirawat di rumah sakit Anda? Yang pertama, korban yang dirawat di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, ada satu korban dalam penanganan intensif kami yang sekarang masih di instalasi gawat darurat, dan ada yang 13 di ruang jenazah yang masih kita konfirmasi ada 5 para jenazah yang sudah terkonfirmasi identitas, dan kami mencoba untuk sudah melakukan proses komunikasi dengan pihak terkait untuk mengkomunikasikan dengan keluarganya. Sedangkan yang 8 masih kami komunikasikan dengan melalui jajaran Dinas Perhubungan agar berkomunikasi dengan jasa yang dipakai oleh para korban tadi. Oke, Pak Rosyid, ini tadi Anda mengatakan bahwa ada satu korban penanganan intensif. Penanganan seperti apa Pak? Apakah ini yang menjadi korban dengan luka berat begitu atau seperti apa Pak Rosyid? Iya, masih dalam kondisi tidak sadar, sehingga masih dalam kondisi kok kita lakukan observasi lebih besar. Oke, masih dilakukan observasi ya Pak ya. Jadi mungkin ketika Anda melihat atau menerima korban dari korban kecelakaan ini, ada 13 jenazah dan juga satu korban penanganan intensif. Seperti apa Pak kondisi ketika sampai di rumah sakit Kota Mojokerto ini? Kondisi para korban maksud kami. Kondisi para korban sejak dibawa ke rumah sakit, yang 13 itu sudah meninggal di TKP di tempat kejadian, yang satu sudah tidak sadar sama kejadian sehingga kita observasi lebih lanjut di kondisi gawat darurat. Sedangkan yang 13 yang sudah menjadi korban meninggal di TKP langsung kita masukkan ke tempat pemulasaran jenazah untuk kita identifikasi dan kita lakukan proses visum. Saudara, polisi dan juga tim evakuasi yang berada di tempat kejadian perkara laka bus tunggal di kilometer 722 Tol Surabaya Mojokerto ini menyelamatkan korban kecelakaan di Tol Sumo, Jawa Timur. Total ada 13 orang meninggal dunia dalam kecelakaan. Menurut Kombes Latif Usman, Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur, kini polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara meskipun untuk badan bus sudah berhasil dipindahkan. Seperti apa Pak ini proses yang sedang dilakukan pihak kepolisian dan juga pihak otoritas di tempat kejadian? Ini kita prihatin semuanya. Hari ini saudara kita ini musibah, dan tentunya kita akan, karena memang kejadian tadi jam 6.15 ini adalah rombongan wisata yang berwisata ke Jogja, dan ini perjalanan kembali. Jadi kembali dari Jogja mau kembali ke kejadian di 7.12.400. Diperkirakan tadi memang supir ini mengantuk. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Saudara, Rumah Sakit Citra Medika Mojokerto yang menjadi salah satu tempat rujukan korban kecelakaan menyampaikan sedikitnya ada 10 korban yang dirawat di sana. Sejumlah korban informasinya dibawa oleh Rumah Sakit Citra Medika ada 10 orang, dengan rincian 9 korban mengalami luka-luka dan sedang dirawat. Sedangkan ada 1 orang yang meninggal dunia dan belum diketahui informasi namanya. Hingga saat ini, beberapa korban dirujuk di Rumah Sakit Mojokerto, diantaranya untuk luka ringan dan luka berat di Rumah Sakit Petrokimia, Rumah Sakit Citra Medika, Rumah Sakit EMA Mojokerto. Sedangkan untuk korban meninggal dunia terpusat ada di 2 rumah sakit, yakni di Rumah Sakit Umum Daerah Mojokerto dan Rumah Sakit Umum Daerah RA Basuni. Sementara saudara, kami kutip dari informasi dari Dr. Heni di Rumah Sakit EMA mengatakan ada 4 korban yang dirawat di instalasi gawat darurat. Dan berikut akan kami bacakan rinciannya. Saudara, yang pertama ada Muhammad Noval Al-Habib, merupakan laki-laki berusia 13 tahun, warga Benowo, Surabaya. Kondisinya diduga mengalami patah lengan kiri. Korban yang kedua ini merupakan perempuan berusia 54 tahun bernama Mujiana yang merupakan warga Benowo, Surabaya. Kondisinya sadar tapi diduga masih mengalami trauma sehingga belum bisa diajak komunikasi. Diduga korban mengalami patah tulang di bagian paha. Korban yang ketiga merupakan laki-laki dengan rentang usia 57 sampai dengan 59 tahun bernama Nur Ali yang merupakan warga Benowo, Surabaya. Kondisinya tidak sadarkan diri. Kemudian ada juga korban anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun dengan kondisi memakai kaos hitam dan celana olahraga hitam putih. Kondisinya yang diterima oleh Rumah Sakit EMA ini menyebut bahwa anak ini cedera dan tidak sadarkan diri. Korban anak yang tidak sadarkan diri ini kemudian akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Breaking news, kami jeda sejenak, saudara, dan kami akan kembali sesaat lagi.
Saudara, sebuah bus pariwisata menabrak tiang reklame di tol Surabaya Mojokerto di kilometer 729. Akibat kecelakaan ini, sedikitnya 13 penumpang bus meninggal dunia. Polisi dan tim menyelamatkan korban kecelakaan di tol Sumo Mojokerto, Jawa Timur. Total ada 13 orang meninggal dunia dalam kecelakaan di tol Surabaya Mojokerto di kilometer 722. Menurut Kombes Latif Usman, Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur, kini polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Saudara, polisi dan juga tim evakuasi, tim penyelamat dari bus Laka Lantas yang terjadi di tol Sumo, Surabaya Mojokerto KM 722 menyelamatkan korban kecelakaan. Total ada 13 orang meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Menurut Kombes Latif Usman, Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur, kini polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara meskipun badan bus sudah berhasil dipindahkan. Seperti apa, Pak? Ini proses yang sedang dilakukan pihak kepolisian dan juga pihak otoritas di tempat kejadian. Ini kita prihatin semuanya. Dan hari ini saudara kita ini musibah dan tentunya kita akan karena memang kejadian tadi jam 6.15 ini adalah rombongan wisata yang berwisata ke Jogja dan ini perjalanan kembali. Jadi kembali dari Jogja mau kembali ke kejadian di 7.12.400. Diperkirakan tadi memang supir ini mengantuk sehingga papan reklame sebelah kiri. Nah, supir ini informasinya adalah supir cadangan. Nah, ini sedang kami dalami. Yang terpenting memang kami menolong korban terlebih dahulu sehingga betul-betul kecepatan dalam menolong korban dapat dan kita juga menginformasikan kepada keluarga dan juga ini kami dari Bidokes Polda Jatim juga sudah kami turunkan untuk mengidentifikasi daripada korban. Dan untuk sementara memang untuk arus lalin sudah berjalan lancar dan kendaraan juga sudah kami evakuasi. Oke, Pak Kombes, ini kalau misalnya bisa diinformasikan kepada kami, seperti apa saat ini kondisi korban, dibawa kemana saja mereka untuk melakukan pengobatan? Ya, ini untuk sementara ke rumah sakit di wilayah Mojokerto semuanya. Karena tadi sudah kami evakuasi dan ini kami sedang mendalami dan menghubungi keluarga-keluarganya sehingga untuk bisa nanti segera kita oleh keluarga dan kami juga sudah dari Jasa Raja juga semaksimal mungkin untuk membantu korban. Baik, Pak Latif, ini jika melihat bagaimana kondisi kendaraan yang ada di layar kaca Kompas TV saat ini, Pak, ini bagian depan bus ini rusak parah. Nah, melihat dari dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan ini, sebenarnya ketika kecelakaan terjadi, apakah bisa dikira begitu, Pak, kecepatan kendaraan seperti apa dan kronologinya seperti apa? Ya, kalau dilihat dari kerusakan kendaraan ini pasti kerusakan daripada kendaraan ini kecepatan di atas 100 km per jam. Nah, tapi ini masih kita olah TKP dan nanti akan kita dari kami ada traffic analis kecelakaan nanti jadi nanti ada kita akan mengetahui penyebab dan nanti juga akan kita ambil CCTV yang ada di jalur tol tersebut. Oke, proses investigasi masih akan dilakukan. Tapi jika melihat, Pak, dengan adanya saksi mata di jalur tol, terutama kan ini di pagi hari, mungkin jalan tol juga sudah ramai dilewati oleh para pengguna jalan lainnya. Seperti apa sih, Pak, pergerakan daripada bus ini? Apakah memang sudah oleng dari kilometer sebelumnya ataukah bagaimana? Ya, untuk sementara karena ini kan kejadian laka tunggal. Dan ini untuk sementara dari saksi-saksi belum bisa bisa kami mintain keterangan. Jadi kami hanya membuat seket TKP dan membuat gambar kronologis daripada
kecelakaan tersebut. Nanti untuk lebih detailnya ada beberapa, mudah-mudahan ada korban yang selamat dan segera bisa kita mintain keterangan. Oke, Pak Latif, Ya. kami konfirmasi, jadi ini untuk semua anggota atau semua yang ada di dalam bus ini ada 25 orang termasuk supir dan juga supir cadangan begitu Pak, atau seperti apa untuk data sementara secara angka begitu? Iya, ini untuk sementara memang kami belum melangkah ke istilahnya menanyakan kronologis pada korban karena ini kan masih shock semuanya nih. Jadi kita sangat hati-hati sekali. Betul Pak, 25 orang yang ada di dalam bus ini? Ya, untuk 25 penumpang 25. Penumpang 25 ini sudah termasuk dengan supir cadangan dan supir utama Semuanya Pak? sama supir, ya sama driver. Oke, dengan driver jumlahnya 25 orang, 13 orang diantaranya betul semuanya tewas Pak? Ya, memang informasi di rumah sakit menjadi 13 totalnya. Oke, baik. 13 orang ini tewas di tempat atau ketika sudah mengalami pengobatan, Pak? Seperti apa? Iya, jadi kami pada saat dievakuasi kan kami mengutamakan evakuasi dan menyelamatkan dulu korban-korban ini. Tapi memang pada saat di TKP yang teridentifikasi meninggal 7. Dan terus setelah dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup berat tidak tertolong menjadi bertambah. Ya, saudara, terkait kecelakaan tunggal bus yang terjadi di tol Surabaya Mojokerto kilometer 722 hingga saat ini masih terus melakukan pemeriksaan. Polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara sehingga juga korban hingga saat ini di sejumlah rumah sakit yang mengobati begitu masih dalam proses pengobatan. Kami akhiri Breaking News Kompas TV terkait kecelakaan lalu lintas hari ini di Mojokerto. Saya Valentina Sitorus pamit undur diri. Terima kasih.